Shalom saudara sekalian, selamat siang, selamat berbakti di dalam kebaktian online kita pada hari ini. Pada hari ini kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama belajar, saya pun juga belajar. Karena firman Tuhan pun yang kita akan dengar pun juga itu pun saya juga belajar untuk bisa melakukannya. Bukan berarti saya mengajar ini berarti saya sudah sempurna, tetapi inilah pelajaran atau pengertian yang Tuhan berikan pada saya untuk saya dan kita semua itu belajar untuk mengerti dan melakukannya. Amin saudara sekalian. Oke, hari ini saya bicara, saya kasih judul berkat yang harus diambil. Minggu lalu saya bicara masalah berkat yang sudah tersedia. Minggu depan saya akan bicara berkat juga, berbeda judulnya. Tetapi yang saya hari ini bahas adalah berkat yang harus diambil. Kalau minggu lalu saya bicara masalah berkat yang sudah tersedia, saya ingin bahas sedikit karena begini. Prinsipnya adalah cara berpikir kita yang saya ingin katakan bahwa kita harus berubah, bahwa berkat itu bukan kita minta-minta, berkat itu bukan kita teriak-teriakin, berkat itu bukan kita yang berusaha supaya kita berusaha dan melakukan tindakan-tindakan dengan doa puasa, dengan menangis, dengan merengek, dengan berlutut, segala macam kita lakukan hanya untuk menarik perhatiannya Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita atau Tuhan itu memberikan apa yang atau jawaban lah dalam doa kita. Jadi bukan fokusnya di situ gitu loh. Tetapi saya bahas bahwa berkat itu sudah tersedia. Nah, coba kita buka itu di dalam Ibrani 11 ayat 3. Ya, Ibrani 11 ayat 3. Firman Allah mengatakan gini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya ulang lagi. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke, ini kenapa dikatakan karena iman kita ngerti. Karena iman kita ngerti bahwa alam semesta itu dijadikan oleh firman Tuhan, dijadikan oleh perkataan Tuhan. Kenapa dikatakan oleh karena iman? Karena gini, ada beberapa teori, yang saya tahu ada 4 teori bagaimana terbentuknya alam semesta. Yang paling terkenal itu adalah Big Bang gitu loh. Jadi pada waktu dulu nggak tahu kapan itu alam semesta itu seperti benda padat, benda lah gitu, sesuatu yang membesar, yang tiba-tiba meledak gitu karena panasnya jadi meledak. Dan ketika meledak itu terciptalah menjadi alam semesta dengan berbagai macam galaksi gitu loh. Nah, itu teori teori yang dibentuk oleh manusia. Nah, itu sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu loh. Tetapi kalau ini dikatakan oleh karena iman. Jadi iman itu sesuatu yang kita percaya bahwa alam semesta ini bukan karena gara-gara Big Bang atau terjadi peledakan sehingga terciptanya alam semesta, tapi karena iman kita percaya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab mengatakan Tuhan ciptain gitu loh langit dan bumi ini selama 6 hari. Hari ketujuhnya dia istirahat. Jadi kita dengan iman kita percaya bahwa itu semuanya diciptakan oleh perkataan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta, langit dan segala macam itu kan dengan bicara, dengan perkataan. Yang minggu lalu saya katakan dengan perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi Tuhan itu bicara membentuk alam semesta itu dengan pakai mulut gitu. Dan satu-satunya yang dia bentuk, yang dia ciptakan itu harus dibikin dulu. Itu cuma satu, yaitu manusia gitu. Yang dibentuk dari debu dan tanah gitu. Jadi makanya manusia itu spesial di mata Tuhan karena tidak dibentuk dengan cara ya seperti alam semesta gitu. Tetapi dibentuk serupa dengan segambar dengan Allah yang punya kaki, tangan, dan segala macam gitu. Nah, jadi dengan iman, jadi ngertinya alam semesta itu bisa terbentuk, ngertinya itu dengan cara iman. Maksudnya dengan cara ini semua karena Tuhan gitu. Ini semua yang dibentuk oleh Tuhan gitu. Nah, di sini di firman di Ibrani katakan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat
Apa yang telah kita lihat sekarang nih, alam semesta yang kita bisa lihat bintang-bintang di langit gitu ya, bulan bintang atau matahari gitu ya, itu telah terjadi dari apa? Dari apa yang tidak dapat dilihat. Yang terjadi itu akibat dari apa? Yang gak kelihatan. Maksudnya apa? Dari alam roh. Kan sesuatu yang tidak kelihatan kan itu bicara masalah alam roh. Yang bisa kita lihat kan alam jasmani, alam materi. Tetapi yang sesuatu yang tidak terlihat itu kan sesuatu yang ada di alam roh. Jadi karena iman, Allah tuh menciptakan langit dan bumi ini, alam semesta ini kita bisa ngertinya. Nah, kemudian iman yang katakan ini terjadi, apa yang kita lihat ini terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi Tuhan ingin katakan nih dalam Ibrani, semua yang terjadi di alam jasmani ini itu akibat dibuat di alam roh. Titik. Dan itu bisa dimengertiin kalau dengan iman, kalau percaya. Jadi orang akan sulit mengerti bagaimana caranya sih berkat rohani yang kemarin minggu lalu katakan Efesus 1:3 itu berkat rohani telah disediakan. Itu kan berkat rohani gitu loh. Ya kan, sesuatu yang rohani gitu loh. Yang roh gitu. Sedangkan saya butuh adalah sifat yang jasmani, sifat yang materi yang saya butuhkan sekarang gitu loh. Ya minggu lalu saya bahas terlalu banyak sekali, tapi saya cuma hanya bahas sedikit. Saya ingin katakan bahwa berkat rohani itu hanya bisa dengan iman kita ngertinya. Nah, di Ibrani katakan faktanya apa? Lihat tadi langit dan bumi. Itu dari yang tidak ada. Itu dari alam roh terjadi. Dari apa? Dari perkataan Allah, dari firman Allah. Itu semua terjadi. Ini yang saya ingin bahas, berkatakan begini. Apa yang terjadi dari yang tidak kelihatan? Apa yang ada di dalam dunia materi itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi apa yang tidak kita lihat itu sesuatu yang real, sesuatu yang akan terjadi di dalam dunia jasmani. Nah, itu yang saya ingin bahas awalnya. Supaya kita ngerti bahwa itu semua dikarenakan dengan iman kita percaya. Nah, bagaimana berkat yang Tuhan sudah sediakan yang di alam roh yang tidak kelihatan, yang gak kelihatan itu bisa terjadi dengan apa yang bisa terjadi di alam jasmani yang bisa kita lihat. Nah, itu hanya kita bisa mengerti atau itu hanya bisa terjadi karena iman. Karena iman. Jadi tanpa iman gak bisa. Jembatannya untuk menjadikan apa yang terjadi di alam roh dengan terjadi secara jasmani, itu jembatannya adalah iman. Iman itu artinya percaya. Nah, kita diberikan semua manusia, orang Kristen yang percaya kepada Kristus itu iman orang Kristen. Iman percaya kepada Kristus. Dan iman itu ya semua dimiliki oleh orang Kristen. Dan iman itu sifatnya adalah semua daripada kita itu, iman itu sama. Saya mempercayai itu. Iman kita sama seperti Kristus memberikan kepada yang lain. Kepada Rasul Paulus, kepada Rasul Petrus, semua sebetulnya imannya sama. Iman percaya kepada Kristus. Bukan dia lebih besar, Rasul Paulus lebih besar, saya lebih kecil. Yang membedakannya, di Rasul Paulus, di hamba Tuhan seperti Smith Wigglesworth dan yang lain, itu mereka tidak punya ketidakpercayaan. Mereka punya percaya full kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi
Bukan karena mereka punya iman yang lebih besar dibandingin kita. Bukan. Saya percayain itu. Kenapa? Karena firman yang mengatakan begini. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Di sini firman mengatakan bahwa sekiranya kamu punya iman sebesar apa? Sebesar gunung, sebesar pohon mangga, sebesar pepaya, sebesar apa? Biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali. Kecil. Bahkan seperti pasir. Sangat kecil. Nah, kita kan nih orang Kristen. Kita ini sedang berusaha. Ya, kita nih kebanyakan berusaha untuk supaya punya iman gede. Kita berpikir gue mesti punya iman nih. Gue mesti punya iman yang besar supaya gue bisa mendapat jawaban, gue bisa lepas, gue bisa breakthrough, gue bisa apalah gitu loh. Kita berusaha iman kita digede-gedein gitu. Tetapi di sini firman katakan bahwa yang dibutuhkan cuma kecil banget. Kamu bisa berkata kepada gunung itu minggir, tercampak, akan tercampak. Jadi gini, maksud saya begini. Kita semua sudah punya iman. Dan kita tidak perlu berusaha untuk punya iman besar. Yang Tuhan butuhkan cuma iman yang sangat kecil sekali, tetap percaya. Itu saja yang dibutuhkan Tuhan kepada kita. Dia tidak muluk-muluk gitu loh. Untuk kita punya iman yang sangat besar. Supaya bisa membereskan masalah besar kita. Tidak. Tetapi Tuhan yang katakan, asal kamu punya iman sebesar Yesus saja. Kalau misalnya berkata kepada gunung itu, pergi. Pasti pergi. Nah di sini gini. Ini terjadi ketika mereka itu sedang mendoakan seorang anak muda yang penyakit ayan gitu loh. Nah penyakit ini mereka gak bisa ngusir gitu loh. Nah akhirnya mereka ya sampai Tuhan marah, Tuhan kesel, berapa lama sih aku harus tinggal bersama dengan kamu gitu loh. Nah, ketika mereka bertanya setelah selesai semua, dia bertanya, kenapa kami nggak bisa lepasin? Karena kau kurang percaya. Bukan Tuhan katakan karena kamu nggak punya iman besar. Dikatakan kurang percaya. Bukan karena tidak punya iman, tapi kurang, enggak full. Nah, kemudian memang di ayat selanjutnya jenis ini mesti dengan doa puasa. Doa puasa bukan tujuan adalah supaya kita mempunyai iman yang besar. Doa puasa itu membuat supaya kita sadar akan Tuhan, sadar akan kekuatan Tuhan di dalam diri kita untuk membuang ketidakpercayaan dan kepercayaan kita menjadi bulat. Itu tujuan puasa. Bukan meningkatkan aura atau puasa. Tetapi meningkatkan kepercayaan kita dengan cara membuang ketidakpercayaan. Jadi ya kita banyak salah kaprah dengan menganggap bahwa dengan kita berpuasa, kita melakukan doa puasa itu kita tidak makan, tidak minum, itu membuat kita akan menjadi punya urapan yang tinggi lah, iman yang tinggi. Bukan seperti itu. Tapi justru membuat kita menjadi semakin mengenal Tuhan. Karena prinsipnya adalah Tuhan bekerja karena pengenalan akan Kristus yang minggu saya sudah khotbahkan. Nah, saya sambung lagi begini.
Jadi di sini firman Tuhan katakan bahwa karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu mempunyai iman biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Nah, ini problemnya kita, banyakkan orang Kristen. Kita selalu bicara gunung kita kepada Tuhan. Kita sering bicarakan masalah kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak bicarakan kepada masalah itu. Maksudnya kita ngomong kepada masalah itu, tapi kita ngomongin masalah itu ke Tuhan. Tapi Tuhan katakan gini, bukan itu caranya. Lu ngomong ke masalah, lu harus selesai, lu harus beres. Gua pasti bisa. Nah, itu yang harus diomongin kepada masalah. Bukan kita ngomongin masalah kita dikasih ke Tuhan. Tapi masalah ini harus kita hadapi, kita harus lawan. Itu maksudnya. Tetapi kita sering ngomongin ke Tuhan. Tuhan, ini saya punya masalah. Masalah saya ini adalah, ya banyak macam lah. Entah keluarga, entah suami, entah istri, entah anak. Bisa karena uang, karena kerjaan kita sedang bermasalah. Jadi kita ngomong, Tuhan tolong. Gimana. Akhirnya ya kita jadi fokus kepada masalah, bukan fokus kepada bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Di sini Tuhan katakan ngomong kepada masalah itu. Berarti apa? Tuhan ingin kita hadapin itu masalah, bukan kita membuat masalah itu supaya Tuhan, kita lemparin ke Tuhan supaya Tuhan ambil alih gitu loh. Bukan itu caranya. Tuhan hanya ingin kita lah yang harus ngelakuinnya untuk bisa membereskan masalah ini. Dan Tuhan katakan ngomong kepada gunung itu, tercampak ke laut, maka kau tercampak. Di sini katakan bahwa disambung apa? Takkan ada yang mustahil bagimu. Siapa yang ngomong? Artinya apa? Tidak ada yang mustahil buat kita. Tidak ada yang mustahil. Gunung itu bicara masalah. Gunung itu bicara bukan apa? Gunung itu adalah tinggi. Nggak ada gunung itu pendek, ya. Nggak ada gunung itu setinggi saya. Nggak ada gunung itu setingginya ini plafon atau setinggi rumah, nggak ada. Namanya gunung itu pasti tinggi, ribuan meter gitu loh. Jadi suatu sifatnya itu adalah besar. Karena bagi kita manusia, setiap masalah kita pasti pandang itu adalah besar. Kita pasti memandang masalah kita itu sangat besar sekali. Ya seperti gunung, gunung itu tinggi dan kita nggak bisa melihat apa ya, bagaimana cara mendakinya, cara menyelesaikannya. Kita akan sudah melihatnya itu gede sekali, susah sekali. Apakah mungkin? Karena dulu ketika saya suka naik gunung, itu masih SMA, begitu SMA kuliah, itu untuk menaklukkan gunung itu sangat susah. Maksudnya untuk mendaki ke puncak gunung itu sangat susah gitu. Apalagi yang terakhir 2 tahun yang lalu sama anak saya nikah pergi ke gunung. Waduh, saya udah umur 49 waktu itu, udah hampir 50 tahun. Susah gitu. Jadi yang namanya gunung itu adalah masalah yang susah. Gunung itu bicara masalah hidup kita yang saat kita hadapi ini. Itu adalah hal kelihatan itu sangat besar. Apakah mungkin bisa selesai? Maka Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi Tuhan katakan ini, kelihatan bagi kau tuh gunung itu tinggi besar. Kelihatannya gunung itu sangat sulit untuk bisa didaki, bahkan bisa nyampe puncaknya. Tapi Tuhan katakan, kamu ngomong tercampak. Karena gak ada yang mustahil bagimu. Jadi Tuhan yang kasih kita satu jaminan. Lu hadapin tuh gunung. Lu ngomong gunung masalah. Lu pasti bisa kalah. Karena gak ada yang mustahil. Lu bisa beresin tuh masalah. Pasti bisa. Itu satu janjinya Tuhan. Ini yang kita harus ngerti. Jadi berkat itu yang sudah tersedia itu bukan hal yang mudah untuk kita ambil dengan cara yang mudah.
itu butuh yang namanya kita ada sebuah effort, usaha yang harus kita lakukan. Bukan kita cuma hanya berdiam diri, bukan kita hanya cuma ngerengek, atau kita hanya melakukan hal itu saja tanpa tidak melakukan hal yang lain, kemudian kita berharap bahwa masalah kita selesai. Bukan itu. Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Memang kelihatannya klise, kelihatannya kayaknya mudah. Saya pun menghadapi masalah, gitu. Tapi firman ini mengingatkan saya bahwa Allah sudah punya solusi buat masalah saya yang besar. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung atau menjadi takut, menjadi khawatir. Tetapi saya tuh harus bisa percaya kepada firman Allah. Katakan hadapi masalah itu, nanti masalah itu akan minggir gitu loh. Karena nggak ada yang mustahil bagimu. Jadi itu yang saya harus ingatkan ke dalam diri saya, ke otak saya gitu loh. Karena kita manusia, kita pasti punya ada masalah. Dan masalah itu kita pasti melihat itu susah. Masalah itu pasti seperti gunung yang gede, yang gak mungkin didaki gitu loh. Tetapi ya Tuhan terjadi, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi iman itu adalah jembatan. Percaya itu adalah jembatan antara yang tidak terlihat menjadi kelihatan. Jadi cara kerjanya Tuhan adalah kita harus berusaha mengambil berkat yang di alam rohnya itu yang sudah disediakan oleh Tuhan itu dengan cara percaya. Tanpa percaya kita tidak akan pernah bisa. Orang tidak percaya berarti orang tidak akan melakukan apa-apa. Orang yang percaya adalah orang yang selalu bergerak dan tidak putus asa. Walaupun seolah kita tuh pengen mensudahi, kita sudah putus asa. Tetapi kita harus bisa bicara kepada diri kita. Tidak ada yang mustahil buat aku yang percaya. Itu yang seharusnya ada di dalam diri kita yang membuat kita membangun diri kita. Saudara, membangun diri kita untuk percaya itu dibutuhkan setiap hari. Bukan cuma di hari Minggu mendengarkan khotbah seperti ini, bukan. Kita pasti punya masalah setiap hari. Atau masalah yang memang sudah kita hadapi berhari-hari atau berminggu belum selesai. Tapi kalau kita tidak pernah menguatkan diri kita, membangun diri kita, kita akan menjadi Kristen yoyo. Kristen pada hari Minggu yang kuat. Tapi mulai dari Senin, berangsur-berangsur menjadi lemah dan lemah. Dicas lagi. Itu gak enak sekali. Saudara, hidup kalau dalam khawatir, itu adalah hidup yang stres. Hidup yang stres itu gak enak sekali. Hidup kita kalau kita takut itu gak enak. Saya ngalamin, gak enak. Jadi bawaannya itu gak happy gitu. Ya gak senang bawaannya. Jadi tertekan, stres. Itu gak enak sekali. Dan kita harus bisa mengubah pola pikir kita, cara berpikir kita ketika ada hal-hal seperti itu menyerang diri kita. Nah itu hanya kita bisa dapatkan hanya di dalam Tuhan. Ketika kita menguatkan diri kita untuk kita bicara tentang firman Allah atau kita mengingatkan otak kita gitu loh. Firman ini mengatakan seperti ini. Nah ini yang dibutuhkan daripada kita. Jadi yang pertama saya katakan di awal bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah itu hanya kita bisa ngerti dengan iman. Ya. Nah dengan imanlah alam semesta itu dijadikan dari apa yang tidak ada dijadikan ada. Itu dengan cara iman. Nah iman itulah, ada percaya itulah jadi jembatan antara alam roh, berkat yang sudah tersedia, jawaban yang sudah tersedia. Itu jembatannya kita bisa ambil hanya melalui iman. Nah iman itu bukan iman yang dibutuhkan iman yang sebesar gunung atau sebesar apapun juga, tetapi yang Tuhan ingin katakan hanya sebesar kecil saja seperti biji sesawi. Artinya Tuhan tidak butuh iman yang besar karena kita sudah punya iman. Gitu loh.
Yang dibutuhkan sama Tuhan adalah percaya. Terus yang dibutuhkan daripada Tuhan adalah ngomong kepada gunung itu. Artinya apa? Hadapin itu gunung. Jadi bukan bawa gunung itu ke Tuhan, tapi datanglah ke gunung itu, hadapilah gunung itu, teroboslah itu gunung. Walaupun kelihatannya besar, kelihatannya tinggi, kelihatannya mustahil, tetapi Tuhan katakan tidak ada yang mustahil, Pak. Oke, sekarang bagaimana prakteknya? Nah, begini, kita baca di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4-6. Pengkhotbah 11 ayat 4-6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Oke, saya baca di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4-6 ini dengan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Versinya gini, siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Allah membuat segala-galanya dan manusia tak dapat memahami tindakannya. Begitu pula ia tak mengerti tumbuhnya kehidupan baru di dalam kandungan seorang ibu. Taburlah benihmu di waktu pagi dan janganlah berhenti di malam hari. Sebab kita tidak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya. Barangkali juga keduanya tumbuh dengan sempurna. Nah, oke, begini. Yang dibutuhkan Tuhan adalah kita ini tadi kita bicara gunung hadapi. Yang sekarang kita butuhkan adalah, yang Tuhan membutuhkan kita adalah tindakan. Bagaimana tindakan? Bagaimana kita tahu? Begini, seringkali kita itu bingung. Oke Tuhan, saya harus punya iman, saya harus percaya. Dan sekarang saya tahu bahwa saya harus punya tindakan. Karena iman tanpa tindakan adalah omong kosong, nol. Tapi bagaimana saya bisa bertindak? Bagaimana saya tahu bertindaknya? Begini saudara. Saya melihat begini. Di dalam firman Tuhan ini, saya ingin jelaskan, nanti saudara akan terbuka sendiri. Siapa senantiasa memperhatikan angin, dikatakan apa? Tidak akan nabur. Kalau bahasa Indonesia dikatakan apa? Kalau seorang itu nunggu sampai hari atau cuaca sempurna, tidak akan menabur. Nah kalau nggak nabur ya tidak akan menuai. Artinya apa? Seringkali kita ini mau melakukan sesuatu, kalau melihat sempurna dulu, kalau melihat gua punya dulu, kalau melihat bla 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 segala macam, kita punya sebuah kriteria, gua akan lakukan tindakan ini, tindakan itu kalau ada ini, ada itu gitu. Akhirnya ketika kita membuat sebuah kriteria syarat, dan ketika itu tidak ada, ya kita tidak mau lakuin apa-apa. Jadi kalau kita nggak dapat A syaratnya, ya udah, mau ngapain? Nggak bisa apa-apa. Contohnya, ketika yang Nabi yang masalah, ketika dia Nabi Elia waktu itu yang ketika dia dari Sungai Kefit kemudian ke Tuhan suruh ke sebuah kota, kemudian ada janda, ya kan, janda, si Elianya minta buatin tepung dulu, gue buat makan gitu. Si jandanya bilang, saya nggak punya apa-apa,
kecuali tepungnya habis makan ya mati gitu loh. Tapi Eli katakan berikan itu. Artinya maksudnya begini, semua dari kita berpikir kita nggak bisa punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa yang sebagai sebagai modal untuk ngelakuin sesuatu. Sebagai starting awal kita nggak punya sesuatu. Karena kita berpikir bahwa itu butuh yang besar. Ternyata Elia itu, janda itu memberikan cuma sedikit itu tepung. Tetapi tepung itu dan minyak itu tidak pernah habis. Yang kecil ternyata itu yang ditabur ya untuk kasih makan si Elia ini, justru itu bisa menghasilkan mukjizat, menghasilkan yang besar. Jadi seringkali kita berpikir untuk mendapatkan yang besar itu gue mesti harus yang besar juga gitu. Tapi kita tidak memikirkan bahwa sebetulnya itu ada di dalam diri kita hal-hal yang kecil itu yang sebetulnya bisa sebagai langkah awal untuk kita memulai sesuatu. Jadi firman Allah kata gini, kalau engkau telah memperhatikan angin, kau memperhatikan cuaca yang tidak sempurna itu, kau tidak akan pernah bisa menabur. Tidak akan mau menabur. Ya kalau nggak nabur, ya nggak akan menuai. Tapi memang bukan kita sembarangan. Tetapi maksudnya gini, kalau kita ingin segala sesuatunya sempurna, baru ngelakuin, nggak akan kita melangkah. Ini step awalnya dulu. Kita harus punya pandangan bahwa yang dibutuhkan Tuhan itu bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Jadi saya percaya bahwa Allah tuh sudah memberikan solusi itu tuh ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Seperti perempuan tadi janda itu. Dia bisa survive itu gara-gara cuma hanya tepung yang sedikit, dengan minyak yang sedikit. Itu sedikit, kecil sekali, nggak ada arti dengan sekali makan mati kok. Tapi justru itu menjadi satu kehidupan. Yang dia bisa makan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan sampai masalah itu selesai. Kekeringan itu selesai. Jadi tadi yang katakan gini, apa sih yang lu punya itu gue udah kasih untuk memulai sesuatu. Itu semuanya sudah aku berikan. Kau tidak butuh yang besar. Kau hanya butuh yang kecil untuk melangkah. Langkah kecil akan menuju ke langkah yang besar. Kalau langkah kecil aja kita tidak pernah ngelakuin, jangan bermimpilah mendapat langkah besar. Amin saudara. Jadi ini maksud saya, ini prinsip awal dulu. Bahwa, jadi kan saya katakan, gue harus ngelakuin ini. Nah, prinsipnya awal dulu adalah Allah sudah sediakan di dalam hidup kita, walaupun kecil. Tapi itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar. Itu prinsipnya itu dulu. Gitu loh. Jadi jangan berpikir, Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Saya yakin Tuhan itu punya. Nah, satu lagi nih. Tuhan tidak memberikan kepada kita kekayaan atau uang. Camkan ini. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita the power, kuasa, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya apa? Kuasa itu sudah ada di dalam diri kita, power itu sudah ada dalam diri kita untuk kita bisa menghasilkan kekayaan. Contohnya apa? Masak. Kalau kita pintar masak, itu adalah power to get wealth, untuk memperoleh kekayaan. Jadi siapa bilang kita nggak punya apa-apa? Kita sebetulnya punya kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tinggal kita tahu apa enggak, kita sadar apa enggak, atau kita nggak main remeh gitu loh. Jadi Tuhan itu tidak memberikan kepada kita kekayaan, tetapi kemampuan untuk bisa menghasilkan. Jadi dibutuhkan kita yang bergerak. Nangkap gak? Bukan dibutuhkan tiba-tiba Tuhan kasih di kita emas, ceplok aja gitu. Tiba-tiba jatuh. Bukan. Tetapi Tuhan berikan kepada kita, di tangan kita, di otak kita, di hati kita, di seluruh hidup kita ini,
kemampuan atau kuasa untuk memperoleh kekayaan. Amin. Itu ada di dalam setiap orang Kristen, bahkan setiap manusia. Itu sudah ada. Allah tidak membedakan manusia. Mau orang Kristen bukan orang Kristen. Kemampuan itu sudah diberikan. Maka keberhasilan tidak peduli apakah dia orang kaya, apa dia orang agama A lah, agama B lah, atau ateis sekalipun, tetap kalau mereka itu sudah diberikan sama Tuhan kemampuan. Problemnya kita banyak orang Kristen diajarin bagaimana cara berdoa, bagaimana cara meminta sama Tuhan. Itu yang sering diajarkan, sering kita berpikir bahwa kita harus berdoa, kita harus meminta sama Tuhan, kita harus berseru sama Tuhan, kita harus berteriak sama Tuhan. Tetapi lupa, Tuhan butuh kita melangkah. Kita bukan menuntut Tuhan. Tuhan nuntut kita. Lu ngelakuin, gue udah kasih. Lu lakuin. Jadi sekarang kita harus rubah pola pikir kita. Jangan jadi seorang pengemis di kerajaan Allah atau di rumah kita masing-masing. Jadilah seorang anak Allah. Jadilah seorang pemberani. Jadi seorang orang yang kuat. Saya pun mengatakan pada diri saya sendiri, saya mesti mengencourage, memberi semangat dalam diri saya sendiri. Habis siapa lagi? Terus terang, saya ini semuanya saya belajar otodidak. Apapun dalam hidup saya ini, semuanya saya belajar secara otodidak. Tidak ada orang yang mengajarkan, maksudnya saya harus cari tahu sendiri. Tidak, orang tua saya tidak pernah memberikan nasihat, memberikan pengertian, mesti ini, mesti itu, bla bla segala macam, tidak ada. Dan di atas saya siapapun yang salah gembala saya dulu pun tidak ada. Saya benar-benar melakukan segala sesuatu itu seperti trial and error. Saya melakukan segala sesuatu ketika salah, saya tidak tahu bagaimana cara membetulkannya. Saya tidak tahu bagaimana ini kenapa salahnya. Saya harus cari tahu sendiri, saya harus cari pengertian sendiri, saya harus cari tahu dari Tuhan, bla bla segala macam. Jadi saya jadi kayak orang jadi saya bergantung sama Tuhan supaya Tuhan itu untuk bisa memberikan pengertian, kemampuan untuk saya ngomong, belajar sendiri. Belajar, bertanya sama Tuhan untuk saya bisa mendapatkan pengertian. Seperti hari ini. Ini saya bukan saya belajar cari tahu gitu. Saya tidak ada orang yang secara langsung bicara sama saya, Rudy kamu salah begini, Rudy kamu begini, kamu begitu. Jadi saya belajar dengan sendiri. Yang saya maksud begini. Jangan bergantung pada manusia. Allah, bergantung kepada Allah yang bisa memberikan kepada kita cara dan jalan keluar. Karena dia yang sanggup. Saya akan sambung lagi. Oke, prinsip awalnya mengatakan bahwa kita semua tuh harus melangkah. Ya, kalau kita berpikir harus sempurna terlebih dahulu baru kita melangkah, tidak akan terjadi apa-apa. Kita tidak akan menuai apa-apa, nggak akan menuai. Ya, kalau kita pengen semuanya sempurna dulu, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Itu problemnya. Yang sempurna cuma ada di surga. Kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, yang pasti ada kekurangan. Nggak mungkin nggak ada. Makanya kita harus melangkah, memang tidak sembarangan, nggak boleh sembarangan seenaknya. Tetapi minimal kita sudah punya otak bahwa Tuhan sudah memberikan kepadaku modalnya. Kekuatan, kuasa untuk memperoleh kekayaan, dan kemampuan itu sudah ada di dalam diri saya.
Itu dulu. Ya. Terus kemudian begini. Allah membuat gini. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Apakah kita tahu cara kerjanya angin itu? Ini angin dari mana ya? Oke, mungkin kita bisa. Tapi tiba ada angin dari situ, tiba-tiba angin dari situ. Kita tidak tahu jalan angin. Angin itu bisa dari mana? Gitu loh. Arah angin kita tidak bisa mengetahuinya. Dia bisa jalan ke sana, tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke sana. Kita nggak bisa punya patokan yang bisa memberitahukan secara angin itu pasti ke utara aja, nggak mungkin nggak ke selatan atau ke timur, nggak mungkin deh, nggak mungkin. Kita pasti nggak tahu arah angin itu, karena itu terserah dia maunya. Kemudian termasuk yang di rahim. Ketika terbentuk tulang-tulang anak yang di rahim perempuan, apakah kita bisa tahu, bisa mengenai bagaimana itu terbentuk? Kita nggak tahu. Walaupun secara ilmu pengetahuan kita bisa menilai, tetapi yang saya maksud gini, apa kita bisa plototin bagaimana kok bisa terbentuk ya? Kita nggak tahu cara jalan itu, bagaimana Tuhan itu membentuk atau menciptakan hukumnya yang di dalam perut wanita itu terbentuklah cara membentuk sebuah orang anak. Yang Tuhan ingin masuk di dalam pengkhotbah ini. Kita seringkali nggak akan tahu cara kerjanya Tuhan. Kita nggak akan tahu. Jadi, kalau starting awalnya kita sudah takut, sudah tidak mau, karena nggak punya kemampuan, maunya mesti ada syarat ini, syarat itu. Karena kita nggak mungkin bisa bawa segala macam. Akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Tuhan yang kasih tahu baginya, lu lakuin. Lu nggak ngerti bagaimana caranya, tapi Tuhan tahu bagaimana caranya. Lu nggak tahu cara angin kerja di mana, jalannya gimana. Lu nggak tahu cara tulang itu terbentuk gimana. Demikianlah Tuhan, di mana Dia punya caranya untuk membentuk atau membuka jalan buat masalah kita selesai. Oke, saya sambung dulu deh. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat dan kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau keduanya sama baik. Yang bahasa Indonesia lebih enak nih. Taburlah benihmu di pagi, benihmu di waktu pagi dan janganlah berhenti di malam hari. Sebab jadi ada dua taburan nih, pagi sama malam gitu. Sebab kita tidak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya. Gak tahu yang mana nih, taburan pagi atau malam nih yang tumbuh. Barangkali keduanya bisa tumbuh dengan sempurna. Maksudnya begini. Seringkali kita, aduh gue harus ngelakuin apa, gue bingung nih, gue harus ngelakuin ini atau itu. Aduh Tuhan tolong. Gini. Tadi kan kita bicara masalah prakteknya. Pertama awal tadi saya katakan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sudah punya memberikan kepada kita kemampuan. Jadi jangan sempurna dulu baru kita ngelakuin. Ya, karena kita nggak tahu cara kerjanya Tuhan. Yang penting adalah step awal bahwa kita ini percaya bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan sehingga saya harus melangkah di mana tidak perlu namanya sempurna terlebih dahulu. Jadi ada modal yang Tuhan berikan kepada dalam diri saya. Itu step pertama. Yang kedua, melangkahlah, naburlah, bekerjalah, berusahalah. Karena kau tidak tahu yang ini atau yang itu yang berhasil. Mungkin dua-duanya berhasil. Jadi patokannya begini. Lu usaha, lu kerja. Lu lakuin sesuatu. Lu iklan di sini nggak bisa, atau lu iklan di satu, lu iklan kedua, lu iklan ketiga, lu iklan keempat. Kan nggak tahu nih mana yang 1, 2, 3, 4 nih yang bisa berhasil. Kan nggak tahu. Yang penting lu lakuin. Yang 1, 2, 3 lu pasang-pasang dah. Nanti akan terjadi seperti apa? Kita nggak tahu. Itu tadi rahim tulang itu di rahim seorang ibu tuh nggak tahu. Itulah cara kerjanya Tuhan. Kita nggak tahu mana yang 1, yang 2, 3, 4, yang mana akan berhasil. Kita tidak akan tahu.
Tetapi yang Tuhan katakan gini, lu naburlah, lu lakuin sesuatu lah. Masa cuma berdiam diri, masa melakukan satu hal aja. Kalau kita punya usaha satu, usaha offline, maksudnya punya toko, jangan mengandalkan itu. Naburlah yang lain. Bukalah dengan toko online. Atau lakukan apa yang lain. Saya berpikir begini. Ingat ada pepatah kata, jangan taruh telur itu dalam satu keranjang. Gitu. Jadi jangan naruh telur itu di satu keranjang. Kita punya beberapa telur, jangan naruh di satu keranjang. Itu tapi naruhlah dengan di beberapa keranjang. Maksudnya kita punya investasi, ini bicara saham, lu jangan beli cuma satu saham doang. Ketika saham itu hancur lo duit lu semuanya gitu loh, karena lu taruh saja semua. Tapi lu bisa naruh ke tempat yang lain gitu. Jadi supaya ketika ada satu bermasalah lu punya lagi yang lain gitu. Maksudnya gini, sebetulnya dalam hidup kita harus punya penghasilan di 2 tempat minimal. Jangan di satu tempat. Kalau satu tempat lagi bermasalah, kita punya yang kedua. Sebagai backupnya. Jadi seperti itu. Jadi don't put your telur itu di satu keranjang. Yang sini ternyata ini patokan dalam firman-Nya begini. Lu nabur satu. Lu nabur yang pagi, lu jangan berhenti di siang malamnya, lu nabur. Bukan berarti ini kerja full time dari pagi sampai malam. Ini maksudnya begini. Lu nabur waktu pagi, lu nabur waktu malam. Ya. Nanti lu nggak tahu mana nih yang bisa tumbuh mana nih. Ya bagus kalau tumbuh bisa berdua-duanya sempurna, tumbuhnya bagus gitu. Tapi prinsipnya apa? Ada sesuatu yang kita lakukan gitu loh. Jadi jangan pusing, aduh gue ngelakuin apa nih, gue harus ngelakuin apa. Ya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan sama kita. Kalau kita punya kemampuan memasak, ya memasaklah yang kita pakai untuk bisa menghasilkan. Nah terus bagaimana caranya? Bertindaklah, mungkin nawarin ke orang atau masukin ke Tokopedia atau masukin kemana gitu loh. Tapi yang Tuhan masuk gini, lu bertindaklah. Dan bertindak itu bukan satu udah cukup. Tapi coba bertindak yang dimana kita nggak tahu nih mana nih yang akan bisa berhasil. Ya bagus-bagus bisa 2, 3 itu berhasil gitu loh. Tapi kalau kita cuma hanya ngelakuin satu saja, menghasilkan cuma satu. Ya kita berharap cuma satu doang. Nah iya dong. Kita nabur satu pohon. Ya kita ngarepin di satu pohon itulah. Masa pohon orang lain kita harapin? Tapi kalau kita nabur satu pohon, nabur juga di pohon kedua. Ya kita bisa berharap di pohon kedua juga bisa ngasilin. Maka saudara ya. Jadi seringkali kita memusingkan, Tuhan apalagi saya harus lakukan, Tuhan apalagi saya harus lakukan. Udah lakuin aja apa yang harus kita lakukan. Atau yang bisa kita lakukan. Udahlah gak usah cerewet gitu loh maksudnya. Gak usah cerewet sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan kita. Sekarang yang harus kita lakukan adalah berkat yang harus diambil. Itulah maksud khotbah sehari. Berkat yang sudah tersedia itu berkat yang harus kita ambil. Nah, dengan cara apa yang tadi saya ajarkan dari atas sampai sekarang ini. Jadi ujung-ujung yang terakhirnya adalah kita harus bisa menabur atau melakukan sesuatu. Sesuatu itulah yang kita harus mungkin A kita lakukan B, kita lakukan C, kita lakukan D. Kita nggak tahu mana dari A, B, C, D ini akan bisa berhasil. Gitu loh. Jadi jangan apa ya. Misalnya gini, kita punya kemampuan A. Kita pengen misalnya masak. Saya punya kemampuan masak. Karena dengan masak gue bisa menghasilkan uang. Sekarang suami saya lagi nggak bisa menghasilkan. Mau nggak mau saya harus bisa bantu dia. Apakah salah seorang istri
membantu suami ketika suami bermasalah. Enggak masalah kok. Dulu aja ketika saya nggak menghasilkan, istri saya yang jualan kue waktu itu, yang bisa buat beli susu, saya nggak bisa ngasilin apa-apa. Emang kenapa? Tetapi memang tugas kita laki-laki memang harus menafkahi. Tetapi ketika memang saat itu tidak bisa, apakah kita biarkan istri diam aja? Nah, puji Tuhan istri saya nggak diam aja. Dia tahu bahwa saya nggak bisa karena kurang. Dia coba lakuin sendiri dengan cara ya bikin kue. Karena dia bisa punya kemampuan masak dan kue. Cuma dia larinya ke kue aja gitu. Karena lebih, ya saya ngerti dah. Kue itu lebih dapat duitnya ya sekali tapi lumayan gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan gitu loh. Tetapi kalau kita, udahlah janganlah. Istilahnya istri nggak mau ngelakuin apa-apa gitu, cuma bergantung sama suami. Itu juga ketika suami lagi bermasalah dalam keuangan ya istri harus bisa bantu suami gitu. Ini cuman kasus tertentu. Nah tapi setelah saya udah punya kemampuan, istri saya nggak suruh untuk dia bikin kue atau jualan kue. Kenapa? Karena saya nggak mau gitu. Kenapa ya? Karena memang ya bagian laki-laki lah yang harus mencari uang gitu loh. Ya, bukan berarti perempuan nggak boleh. Itu terserah masing-masing sih ya. Itu kehidupan kita masing-masing ya. Kalau kalian menganggap bahwa itu butuh, harus ya kerja lah, nggak masalah kok gitu loh. Tetapi yang penting asal ada pembagian waktunya jelas. Maksudnya tidak tidak timpang gitu loh. Nah, yang saya maksud begini. Dulu saya nggak punya kemampuan, istri saya bisa, dan itu tidak masalah. Dan dia menabung untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya menghasilkan. Jadi yang penting apa? Kita ini harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah kita. Kita bukan cuma hanya berdiam diri, kita cuma hanya menangis, kita hanya teriak bersama Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus mengambil berkat yang sudah tersedia. Amin. Kita harus mengambil. Karena berkat yang sudah tersedia itu bukan kucuk-kucuk datang gitu loh. Tiba-tiba nongol gitu loh. Tapi kita harus berusaha untuk mengambil itu berkat supaya kita bisa terima secara fisik. Jadi bukan kita doain gitu supaya itu datang. Enggak, kalau nggak ada usahanya ya nol. Iman tambah perbuatan adalah nol. Jadi hidupnya tetap susah gitu loh. Susah tadi keluarga, kerjaan, uang, kesehatan gitu loh. Contoh orang sakit. Udah tahu sakit. Ya lu mesti punya tindakan, jangan makan. Misalnya yang diabetes. Lu tahu sakit diabetes itu gara-gara manis. Ya tahu diri lah gitu loh. Supaya tidak makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis. Itu kan tindakan kita. Bukan kita, Tuhan tolong sembuhin kaki saya. Ini saya sakit nih, saya lagi diabetes nih, Tuhan tolong saya. Tetapi orang itu tetap makan manis. Gimana bisa? Berkat kesehatan Tuhan sudah sediakan. Itu hanya kita bisa ambil kalau kita melakukan tindakan. Ini yang sering kali kita orang Kristen menuntut Tuhan untuk memberkati kita, menjawab doa kita, tapi kita malas dan tidak mau bergerak. Tidak mau mengambil. Hanya menuntut, tapi tidak mau bertindak. Kalau misalnya suami istri disuruh bertindak apa? Nggak mau. Dia nyakitin gue dulu. Ngapain gue ngurusin dia? Ngapain gue begini? Ngapain gue begitu? Ya sudah. Berarti kan gak punya tindakan sesuai firman. Ya akhirnya apa? Ya tetap bermasalah. Jadi kita orang Kristen apa ya? Tuhan ubah kerjaanku, ubah bosku, ubah suamiku, ubah istriku. Tetapi diri kita gak pernah mau berubah. Kita menuntut orang lain berubah, tapi kita ingin berubah. Ya mana bisa? Ini loh kita sering salah kaprah. Tindakan kita benar-benar nol. Jadi ada sebuah tindakan berkat yang harus kita ambil. Amin saudara.
Jadi ada berkat yang harus kita ambil. Saya ulangin dari awal. Pertama begini, kita harus mengerti bahwa karena iman, bahwa kita mengerti dengan cara iman, alam semesta itu dijadikan dengan karena firman Allah, dengan perkataan Allah. Dari apa yang tidak ada jadiin ada gitu loh. Kan? Yang tidak ada jadiin ada. Itu prinsip pertama. Sehingga kita harus tahu bahwa ternyata Tuhan itu menjadikan yang ada ini dunia fisik itu dari yang tidak ada, dari alam roh. Berarti segala berkat yang Tuhan sediakan itu sudah ada dari alam roh. Dan dengan firman Allah, dengan iman, kita ngerti apa yang di alam roh yang tidak kelihatan itu jadi kelihatan. Jembatannya adalah iman. Nah, iman itu percaya. Percaya itu yang harus kita harus punya. Dan iman itu bukan dibutuhkan Tuhan. Tidak butuh iman sebesar buah tomat lah, buah pepaya lah. Tuhan tidak butuh iman sebesar itu. Tuhan hanya butuh iman sebesar kecil sekali, itu biji sesawi seperti pasir. Tuhan hanya butuh itu. Itu yang kita harus ingat. Jadi jangan minta iman yang besar. Ya, jangan menuntut dirimu untuk punya iman. Kau sudah punya iman. Jadi tidak perlu minta iman lagi, karena kau sudah punya iman. Dan Tuhan hanya minta yang kecil aja untuk kau berkata kepada gunung itu. Artinya apa? Kita tidak minta sama Tuhan, ini gunung supaya lewatin. Gunung ini, masalah ini bisa diberesin. Tetapi kita harus mengatakan kepada gunung itu. Artinya apa? Kita hadapi gunung itu. Kita harus lewatin gunung itu supaya gunung itu kita bisa daki, kita bisa selesaikan. Arti kita menghadapi semua persoalan, masalah dalam hidup kita. Dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi firman Allah katakan begini. Kalau engkau lihat cuaca yang sempurna, kau tidak akan pernah menabur. Tetapi kalau kita melakukan sebuah tindakan, firman Allah katakan, kau tidak tahu bagaimana cara kerja Allah. Tetapi Allah akan tetap bekerja. Artinya ketika kita tahu Allah bekerja, ketika kita melakukan satu tindakan, walaupun itu kelihatannya nggak sempurna, tetapi Allah sedang bekerja. Nah, kita tidak tahu. Kita lakukan usaha A, usaha B, usaha C. Kita nggak tahu mana yang akan berhasil. Tetapi Tuhan yang katakan, naburlah di pagi, naburlah di malam. Artinya apa? Kita nggak tahu mana yang satu, atau yang pagi, atau yang malam yang akan tumbuh. Tetapi Tuhan yang katakan, lu nabur dulu, lu lakuin sesuatu dulu, nanti lu akan lihat hasilnya. Artinya apa? Untuk mengambil berkat yang sudah tersedia, kita harus ada tindakan. Amin. Itu cara kerjanya Tuhan. Ya, itu cara kerjanya Tuhan. Supaya kita ngerti, sadar. Bukan menjadi seorang pendiam atau orang menjadi pasif, tapi orang yang aktif. Amin. Jadi bukan orang yang cuma ngomongin kesusahan, kesulitan, tapi kita sedang menghadapi atau melawan kesulitan itu supaya selesai. Dan jangan pusingin apa yang harus saya lakukan. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita kemampuan itu. Dan lakukan itu. A, B, C, kita nggak tahu mana yang akan berhasil. Kita nggak tahu. Karena Allah akan tetap bekerja. Itulah yang harus kita lakukan. Inilah yang kita harus mengerti. Kita harus mengambil berkat yang sudah tersedia. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Minggu depan saya coba usahakan untuk bicara namanya berkat yang otomatis diterima. Ya, kita lihat minggu depan. Ada hukum-hukum roh, hukum-hukum Allah. Yang mungkin besok minggu depan saya akan bahas. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan, yang saya bisa share, biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar pada hari ini kami belajar bahwa berkat yang sudah Kau sediakan itu berarti kami juga harus mengambil berkat yang sudah tersedia itu. Sehingga kami harus bisa mempunyai pola pikir yang benar
dan tindakan supaya kami bisa mengambil semua yang sudah tersedia itu. Untuk kami menjadi orang Kristen yang aktif, bukan Kristen yang pasif atau Kristen jadi seorang pengemis. Tapi kami mengerti cara kerja-Mu Tuhan, pola kerja-Mu Tuhan. Kami mau melangkah, berubah diri menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami selalu bisa mengingatkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini, biar minggu depan kita akan ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.